Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajarnya hari ini adik-adik. Di video kali ini, kita akan membahas klasifikasi makhluk hidup IPA fase D kelas 7 Kurikulum Merdeka part 3, latihan soal dan pembahasannya. Yuk kita bahas satu persatu. Nomor 1. Pada taksonomi dari kingdom ke spesies, jumlah makhluk hidup yang berbeda dalam setiap takson akan A. Semakin banyak, B. Semakin sedikit, C. Berubah-ubah, D. Tetap. Kita simak pembahasannya. Dari urutan takson di samping, semakin ke bawah atau tingkat lebih rendah, dapat diketahui bahwa 1. Persamaan semakin banyak, perbedaan semakin sedikit, kekerabatan semakin dekat, jumlah individu semakin sedikit. Jumlah makhluk hidup yang berbeda dalam setiap takson akan semakin berkurang. Hal tersebut karena semakin rendah tingkatan takson, persamaan semakin tinggi. Demikian juga dengan tingkat kekerabatan semakin dekat. Oleh karena itu, nomor 1 jawabannya semakin sedikit. Soal nomor 2. Urutan takson pada hewan dari yang paling tinggi ke paling rendah adalah A. Kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. B. Kingdom, ordo, famili, genus, filum, spesies, kelas. C. Kelas, kingdom, ordo, filum, genus, famili, spesies. D. Filum, kingdom, kelas, genus, ordo, famili, spesies. Yuk kita simak pembahasannya. Contoh tingkat takson pada hewan harimau. Kingdom atau kerajaannya adalah animalia atau hewan. Filumnya chordata atau hewan bertulang belakang. Kelasnya yaitu mamalia. Ordonya yaitu karnivora. Familinya Felidae atau kucing-kucingan dengan genus Panthera. Harimau, singa, macan tutul. Dan spesiesnya Panthera tigris atau harimau. Oleh karena itu, nomor 2 adalah A. Kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Soal nomor 3. Harimau memiliki nama ilmiah Panthera tigris. Kata Panthera merupakan petunjuk nama A. Spesies, B. Kelas, C. Familia, D. Genus. Menurut tata nama binomial nomenklatur, harimau memiliki common name yaitu tiger dan memiliki scientific name Panthera untuk genus dan tigris untuk spesies. Dari pembahasan sebelumnya, maka kata Panthera merupakan petunjuk nama dari genus. Soal nomor 4. Kacang polong memiliki nama ilmiah Pisum sativum. Kata sativum merupakan petunjuk nama A. Spesies, B. Kelas, C. Familia, D. Genus. Menggunakan tata nama binomial nomenklatur, Pisum adalah genus dan sativum untuk spesies. Oleh karena itu, nomor 4 jawabannya spesies. Soal nomor 5. Euglena kurang cocok jika hanya dimasukkan dalam animalia karena Euglena juga memiliki ciri yang dimiliki oleh Plantae, yaitu A. Autotrof, B. Selalu bergerak, C. Cara hidup berkoloni, D. Heterotrof. Euglena memang istimewa karena selain memiliki flagellata untuk alat gerak aktif seperti yang dimiliki oleh animalia, juga memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof karena dapat berfotosintesis. Jawaban dari nomor 5 adalah A. Autotrof. Soal nomor 6. Suatu sel memiliki ciri bersel satu, tidak memiliki membran inti, dan dapat menghasilkan makanan sendiri. Dimasukkan ke dalam kingdom A. Protista, B. Monera, C. Fungi, D. Plantae.
Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Jika sudah sel prokariotik, pasti filumnya termasuk ke Monera. Jadi, jawaban pada soal nomor 6 adalah B, Monera. Soal nomor 7. Uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus. Untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup disebut A. Kunci dikotomi, B. Pengelompokan, C. Kunci determinasi, D. Klasifikasi. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut, mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus, untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Jadi, jawaban dari soal nomor 7 adalah C, kunci determinasi. Soal nomor 8. Spirogyra sp mampu melakukan fotosintesis, tetapi dalam sistem klasifikasi Kingdom bukan termasuk ke dalam Plantae, melainkan Protista. Alasannya adalah A. Memiliki flagellata, B. Belum memiliki membran inti, C. Tidak memiliki dinding sel, D. Belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Alasannya adalah Spirogyra sp merupakan contoh protista yang mirip dengan tumbuhan karena memiliki klorofil dan sehingga mampu berfotosintesis atau organisme autotrof dan memiliki dinding sel sehingga bentuknya tetap. Namun, Spirogyra sp tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi jawaban soal nomor 8 adalah D, belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Soal nomor 9. Seorang siswa menemukan tumbuhan dengan ciri yaitu batang pendek di dalam tanah berupa rizoma, berakar serabut, tidak mempunyai bunga, dan berkembang biak dengan spora. Tumbuhan tersebut termasuk ke dalam divisi A. Alga, B. Fungi, C. Bryptophyta, D. Pteridophyta. Dalam Kingdom Plantae terdiri dari 3 divisi, yaitu Bryptophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Bryptophyta memiliki ciri akar semu atau rizoid, belum memiliki pembuluh angkut, berkembang biak dengan spora. Untuk Pteridophyta atau tumbuhan paku memiliki ciri akar serabut, batang berupa rizoma, memiliki pembuluh angkut, tidak memiliki bunga, dan berkembang biak dengan spora. Untuk divisi selanjutnya yaitu Spermatophyta, memiliki ciri berkembang biak dengan biji dengan sistem perakaran yang bervariasi, merupakan tanaman berbunga. Nah, dari penjelasan sebelumnya, jawaban soal nomor 9 adalah Pteridophyta. Soal nomor 10. Jika kamu seorang ahli klasifikasi dan menemukan organisme yang memiliki ciri-ciri yaitu termasuk organisme multiseluler, tidak dapat berfotosintesis, memperoleh makanan dengan menyerapnya dari lingkungan, terdiri dari sel eukariotik dan memiliki dinding sel, ke dalam kingdom manakah kamu akan mengklasifikasikan organisme tersebut? A. Kingdom fungi, B. Kingdom protista, C. Kingdom monera, D. Kingdom plantae. Kingdom fungi yang awalnya dikelompokkan ke dalam Plantae dipisahkan karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri dan tidak berfotosintesis. Ciri lain dari kingdom fungi adalah melakukan pencernaan ekstraseluler atau dilakukan di luar sel dengan menyerap dari lingkungan. Tubuh tersusun atas hifa, dinding sel tersusun oleh kitin. Jawaban nomor 10 adalah A. Kingdom fungi. Soal nomor 11. Kunci determinasi yang tepat untuk burung cendrawasih adalah A. 1A, 2B, 3A, B. 1A, 2B, 3B, C. 1B, 2B, 3A, D. 1B, 2B, 3B. Untuk menjawab soal berikut, mari kita bahas.
Dengan kunci determinasi format tabel berikut, kita peroleh data. 1A tidak memiliki tulang belakang untuk hewan invertebrata. 1B memiliki tulang belakang untuk hewan vertebrata. Dan lanjut ke nomor 2. Burung cendrawasih tergolong ke kelompok 1B, memiliki tulang belakang. Maka lanjut ke nomor 2. 2A memiliki rambut untuk kelas mamalia. 2B tidak memiliki rambut. Dan lanjut ke nomor 3. Untuk burung cendrawasih tergolong ke kelompok 2B, tidak memiliki rambut. Lanjut ke nomor 3. 3A memiliki buru untuk kelas Aves. Burung cendrawasih tergolong ke kelompok memiliki buru. Cendrawasih memiliki tulang belakang, tidak memiliki rambut, memiliki bulu. Jadi kunci klasifikasinya 1B, 2B, 3A, dan tergolong ke dalam kelas Aves. Jadi jawaban nomor 11 adalah 1B, 2B, 3A. Soal nomor 12. Perhatikan hewan pada video berikut ini, termasuk kelas apa hewan tersebut? A. Kelas amfibia, B. Kelas Aves, C. Kelas reptil, D. Kelas Pisces. Dengan kunci determinasi format tabel berikut, kita peroleh data. 1A tidak memiliki tulang belakang untuk hewan invertebrata. 1B memiliki tulang belakang untuk hewan vertebrata. Dan lanjut ke nomor 2. Untuk hewan ikan tergolong ke dalam kelompok 1B, memiliki tulang belakang. Lanjut ke nomor 2. 2A memiliki rambut untuk kelas mamalia. 2B tidak memiliki rambut. Lanjut ke nomor 3. Ikan tergolong ke kelompok 2B, tidak memiliki rambut. Lanjut ke nomor 3. 3A memiliki bulu untuk kelas Aves. 3B tidak memiliki bulu. Lanjut ke nomor 4. Ikan tidak memiliki bulu. Lanjut ke nomor 4. 4A memiliki kulit kering untuk kelas reptilia. 4B berkulit basah. Lanjut ke nomor 5. Ikan tergolong ke kelompok 4B berkulit basah. Lanjut ke nomor 5. 5A memiliki sisik untuk kelas Pisces. Ikan memiliki sisik. Klasifikasi dari ikan adalah 1B, 2B, 3B, 4B, dan 5A. Tergabung dalam kelas Pisces. Memiliki tulang belakang, tidak memiliki rambut, tidak memiliki bulu, berkulit basah, dan memiliki sisik. Jadi, soal nomor 12 jawabannya adalah kelas Pisces. Soal nomor 13. Buatlah kunci klasifikasi atau kunci determinasi untuk hewan-hewan seperti kucing, sapi, ayam, ikan nemo, dan ikan paus. Kita buat kunci dikotomi dari hewan tersebut, yaitu kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki hewan tersebut. Misalnya, 1A untuk hewan yang hidup di darat dan 1B untuk hewan yang hidup di air. 1A, hewan yang hidup di darat terdiri kucing, sapi, dan ayam. 1B, hewan yang hidup di air atau di laut untuk ikan nemo dan ikan paus. Dari 1A kita lanjut ke 2A, berkaki 4 untuk kucing dan sapi, 2B berkaki 2 untuk ayam. Lanjut ke nomor 3, 3A bertaring untuk kucing, 3B tidak bertaring untuk sapi. Dari 1B, hewan yang hidup di laut, kita lanjut ke nomor 4. 4A bernafas dengan insang untuk ikan nemo, 4B bernafas dengan paru-paru untuk ikan paus. Kita buat kunci determinasi format tabelnya. Kunci determinasi ini didapat dari kunci dikotomi yang tadi kita buat. Kunci determinasi dari ayam yaitu 1A hidup di darat, lanjut ke nomor 2. 2B berkaki 2 untuk ayam. Untuk kucing kita mulai dari 1A hidup di darat, kemudian dilanjut ke nomor 2 berkaki 4, kemudian lanjut ke nomor 3A bertaring untuk kucing. Untuk sapi kita dimulai dari 1A hidup di darat, kemudian lanjut ke nomor 2 berkaki 4, kemudian lanjut ke nomor 3 tidak bertaring. Kemudian untuk ikan nemo dimulai dari 1B hidup di laut, kemudian lanjut ke nomor 4 bernafas dengan insang.
Kemudian untuk ikan paus dimulai dari 1B, hidup di laut, lanjut ke nomor 4, 4B, bernafas dengan paru-paru. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.